Imam Asy'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu adalah sifat wujud. Padahal di Quran betul wonten. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Asy'ari, beliau membaca Quran, wafat tahun 324 Hijriah. 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, aktivis Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah karena Mu'tazilah sudah liberal, kebablasan. Beliau keluar mendirikan mazhab yang tawassut, yang gabungan antara tek dan akal, antara dalil nakli dan dalil akli. Imam Asy'ari membaca Quran, ulah balik, khatam balik lagi, baca lagi dengan merenungkan isinya. Ternyata Imam Asy'ari, Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Itu nggak ada di Quran, jadi hanya nggak ada. Betul wonten ayatnya Allah itu sifatnya 20, betul wonten. Untuk hadis wis Kanjeng Nabi dawuh Allah punya sifat 20, betul wonten. Itu hasil kecerdasan Imam Asy'ari. Bahkan Imam Asy'ari, coba kalau nggak ada sifat, kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, orang iso nyopo, nggak bisa menyapa Allah. Kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, nggak bisa menyapa, nggak bisa mengenal lah. Karena datanya kita nggak bisa lihat. Yang bisa kita sapa, kita sebut sifatnya. Imam Asy'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu adalah sifat wujud. Padahal di Quran betul wonten. Ayo, tanya pada yang hafal Quran, Gus Hamid. Ada nggak ayat innallaha wujud? Betul wonten. Sami'un basirun wonten. Bi kulli syai'in alim ilmu wonten, ala kulli syai'in qadir wonten, hayyun qayyum hayah wonten. Tapi innallaha wujud wonten boten? Boten wonten. Tapi Imam Asy'ari dengan kecerdasannya demi menjaga imannya kita ini, membimbing akidahnya kita ini, menetapkan nomor satu sifat Allah, sifat wujud, sifat ada. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Allah paham orang itu. Kalau saya contohkan bisa paham. Pronon, kata ganti, domir, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Ahmad. Kecuali aku. Aku siapa? Aku Ahmad. Aku Khalid. Aku Abu Bakar. Udah mati kok. Tinggal satu aku yang enggak mati. Aku Allah. Maka yang ada hanyalah aku, yaitu Allah. Bahkan tidak ada aku kecuali aku. Paham orang ini? Yang kedua, anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Muhammad, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa itu? Kau Khalid, kau Abu Bakar? Bukan. Kau siapa? Kau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa.
Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, mati kabeh wis. Tinggal satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bukan dia Ahmad, bukan dia Abu Bakar, bukan dia kita semua, bukan. Dia Allah. Maka la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka kalau tarekat Syatoriyah, kalau zikir supaya betul-betul mantap masuk dalam hati, la ilaha illallah kedawan, kesuwen. Illallah masih kesuwen. Ya udah. Hu tarekat Syatoriyah. Supaya semakin hadir dalam hati, cukup dengan hu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Itulah Imam Asy'ari dengan keberaniannya, ijtihadnya menetapkan sifat nomor satu yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Padahal di Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Itu jasanya ulama. Satu lagi, singkat mawon. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya cuma 55 tahun Imam Ghazali. Muridnya Imam Haramain. Imam Ghazali melihat antara sufi ahlu hakikah dengan fuqaha sering bertengkar. Yang ahli syariat yang penting sholatul lempeng, wudu rapi, madhep kiblat sing lempeng, siwakan dhisik. Yang bersih, baca Qur'annya fasih kayak sandi kerapiak. Yang ahli syariah nggak ngurusi hati, nggak ngurusi hatinya. Kata Imam Ghazali, walaupun fasih koyo apa, nih hati nggak khusyuk, percuma sholat itu. Tapi hati saja nggak sholat, ya salah. Eling tok nggak sholat, ya salah. Maka Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Mengambil dari ayat Nabi Musa dipanggil oleh Allah setelah sampai ke wadi tua, jurang tua, Allah perintah fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaskan kedua sandalmu Musa. Kamu berada di jurang yang suci. Ayo lepas kedua sandalnya. Kata ahli sufi, bukan sandal, hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Masa Nabi Musa dipanggil jauh-jauh, capek-capek hanya suruh lepas sandal. Kata yang ahli syariat, ahli fikih, ente ngerti bahasa Arab enggak? Nah, lu sandal, sepatu, terumpah. Bahasa Cirebon ceplek. Masa hawa nafsu? Dari mana itu bahasa Arab? Nah, alun mananya hawa nafsu? Walhasil bertengkar antara fuqaha dan ahli zahir dan ahli batin. Imam Ghazali memutuskan bahwa harus dipahami dua-duanya. Jadi Nabi Musa diperintah melepas sandal, betul sandal dipakai dilepas, dan hatinya pun harus lepas dari hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Gabungan antara syariat dan hakikat, itulah tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Imam Ghazali melalui kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya, separuh pertama syariat, separuh kedua dibagi dua, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat. Yang mencelakakan manusia itu seperempat yang terakhir yang menyelamatkan kita semua, namanya rubu'ul munjiat. Itulah jasanya para ulama. Coba kalau nggak ada Imam Ghazali, sampai sekarang barangkali antar fuqaha dengan sufi bertengkar terus. Yang sufi mementingkan batin, nggak ngurusin zahir. Yang ahli syariah ngurusin zahir, nggak ngurusin batin. Imam Ghazali menggabungkan dua-duanya agar kita menjadi ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Walhasil kesimpulannya saya sampaikan ini, tanpa ulama Islam hanya nama, plang, papan nama doang. Plang apa namanya? Cuma simbol doang. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama atau pesantren mempunyai kekayaan yang luar biasa.
Kita kaya apa melarat ini? Kita kaya apa melarat? Kaya. Nahnul agniya. Kita ini kaya. Kaya dengan apa? Pertama, as-tharawatul ijtimaiyah. Sosial capital. Masya Allah. Panjenengan rawuh mriki gak dibiayain, gak diperintah, gak disuruh, gak didorong-dorong, datang sendiri kan ya? Kekayaan yang luar biasa bagi pesantren Krapyak. Santri Krapyak saumama alumni Krapyak 1000. Setiap satu orang punya ayah dan ibu, sudah 3 itu. 3000. Nikah istri dan mertuanya 2, 3 lagi 6000. Punya anak, punya kakak, punya adik. Kiblatnya semua Krapyak. Udah berapa ribu itu sudah? Itulah yang disebut dengan as-tharawatul ijtimaiyah, sosial capital. Kalau Gus Yahya mampu memanage ini semuanya, luar biasa NU. Dengan syarat mampu memanage sosial capital. Begitulah Caimin. Kalau mampu memanage sosial capital yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah udahlah, insya Allah lah. Santri satu punya ayah dan ibu, sudah 3000. Kalau santri Krapyak 1000 ini, gampangannya lah 1000. 3000. Punya istri, punya mertua, ayah, ibu, 3000 lagi, 6000. Punya kakak, punya adik, ipar, kakak ipar, adik kandung, kakak kandung, berapa sudah? Santri katanya konon ada 4 juta sekitar, lebih 4.600.000 ya berapa? 4.600.000. Ya kalau ngitung ayah ibunya, mertuanya, istrinya, berapa itu udah? Kalau kita bisa mentanzim, memanage kekayaan sosial ini, insya Allah kita wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu bisa menang. Antumul a'laun. Dah, ini namanya kekayaan sosial. Yang kedua, at-tarawatut taqafiyah wal hadariyah. Culture capital. Nah, ini yang orang lain nggak punya. Yang lain nggak punya. Apa itu? Kitab kuning. Kutubut Turath. Kitab kuning jangan ditinggalkan oleh pesantren. Gak boleh. Itu kekayaan kita itu. Jangan dikira kitab kuning itu gak ada artinya. Ya Allah. Fathul Mu'in contohnya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketemu ini tuh apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah. Pertama, itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani. Itu kata syarahnya Al-Talibin. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Jihad nomor pertama itu. Jihad yang utama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang mempunyai argumentasi naqliyah au aqliyah. Yang kedua, iqamatu syari'atillah, mengajak masyarakat salat, puasa, zakat, haji, umroh, syariat. Ayo diajak masyarakat. Jangan sampai agama dipolitisir, tapi agama diamalkan syariatnya. Tidak usah dijadikan konstitusi negara, nggak usah. Kenapa? Bahayanya kalau negara ini negara agama. Nanti kalau berangus oposisi atas nama agama, kafir, sesat, itu loh bahayanya. Kalau negara berkonstitusi agama, mereka itu biarkan Pancasila lah, tapi Islam diamalkan. Ayo sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Biarkan negara Pancasila. Ya Allah panjenengan mboten sumerep. Saya nggak tahu ya. Di negara Arab bikin musola, bangun madrasah, bukan gampang. Gak gampang. Hatta di Mesir yang kata demokrasi, gak gampang ada orang mau bikin pesantren atau bikin madrasah. Di kita, ya Allah, IMB gampang, ngurus belakangan, gak usah IMB-IMB-an. Bebas, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan, bangun sekolah. Di Timur Tengah gak mungkin terjadi itu. Di Saudi Arabia sampai mencret, gak akan bisa kita bikin pesantren madrasah di Saudi Arabia.
belum Afghanistan. Ya Allah. Presidennya hafal Quran. Burhanuddin Rabbani dipateni. Kafir antek Amerika katanya. Hafal Quran, kafir. Masya Allah. Ada bidu wanita nyanyi, siapa namanya lupa saya, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi perempuan nyanyi haram, kalau mata ini orang haram. Ya Allah, di kita luar biasa. Dengan Pancasila ini, kita bebas melaksanakan agama kita Islam sebebas-bebasnya. Monggo, mau istighosah, mau selawatan, mau habis syekh 20.000, 30.000, Gus Ikdam mau berapa puluh ribu, tidak diganggu sama sekali. Tidak terjadi di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, di Maroko, di Saudi, gak akan terjadi itu. Di Suriah, di Irak, gak akan terjadi itu. Percaya betul kalau percaya betul. Saya itu 13 tahun di Mekah. Percaya mau lah kira-kira. Iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Termasuk jihad adalah bila kita diserang, ya kita bertahan, kita lawan, perang fi sabilillah. Yang nomor 4, yang paling penting, wadaf'u dharari ma'sumin. Nenek santri kuno, manane kiai kuno niki, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Gitu gampang mawon. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Artinya memberi perlindungan, membela warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Dengan apa itu? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan, beras murah. Wal iskani, rumah tempat tinggal, rumah juga murah. Wal iksa'i, pakaian, wa tamani dawa, obat-obatan, wa tamrid, biaya obat-obatan, biaya kesehatan. Ya Allah, kitab Fathul Mu'in. Musliman kana au ghair muslim. Pemerintah wajib berperlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, muslim dan non-muslim. Fathul Mu'in itu kitab kuning karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari Malebar, Provinsi Karela, India Barat. Coba kalau kita amalkan konsep itu, masih relevan betul? Jangan kira kitab kuning nggak ada isinya. Ya biarin, yang tahu ini biarin lah. Kalau kita harus bertahan kitab kuning.